Menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus,
maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi,
solidaritas bersama, dan gotong royong. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita Nomor 2 Yogyakarta, CPR Jogja Belajar Radio Generasi Cerdas Masa Depan. Selamat siang sobat belajar semuanya. Apa kabar hari ini? Mungkin yang sedang mendengarkan juga sedang melaksanakan work from home ataupun sedang belajar di rumah juga, sedang mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Nah, kali ini Cindy akan kembali hadir lagi nih menemani sobat belajar semuanya di hari ini ya tentunya. Dan kita akan membahas satu materi berkaitan dengan COVID-19 atau virus corona yang memang saat ini tengah menjadi perbincangan
mungkin tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia juga nih. Kita akan membahas, mengulik bagaimanakah, apakah ini COVID-19, lalu bagaimana cara penularannya, dan bagaimana kita mencegah agar terhindar dari COVID-19 tentunya. Tentu Cynthia juga tidak sendiri lagi, karena ada satu narasumber yang sudah menemani Cynthia hari ini ya. Ada Dr. Ahmad Ahadi, atau nama bekennya nih ya adalah Dr. Adi selaku pemerhati kesehatan. Selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Cynthia. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik Sehat. ya, sehat ya Pak ya. Sehat selalu harus tentunya Insya ya Pak. Allah, baik. Oke, hari ini kita akan membahas tentang COVID-19 ya Pak, Ya. dengan tema ayo kita kompak melawan COVID-19 yang memang saat ini menjadi perhatian dunia juga ya Pak, tidak hanya di Indonesia. Dan kita juga bersama-sama melawan dan juga menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia tentunya, dan di Yogyakarta saat Baik. ini. Kalau kita sudah melihat datanya bahwa COVID-19 di Yogyakarta juga sudah sudah kasusnya ini sudah hampir 200-an, dan juga untuk bukan korban ya, ini dari pasien yang positif pun juga sudah menunjukkan angka 28 yang, maksud kami 24 yang positif seperti itu, dan 129 lainnya ini masih dalam proses uji lab, dan 52 pasien dinyatakan negatif. Ya. Nah, melihat kondisi ini Pak, angka di Yogyakarta saat ini total pasiennya juga sudah menunjukkan angka 200 lebih di Yogyakarta seperti itu. Sebenarnya kita mengetahui dulu COVID-19 nih dari mana asalnya dan bagaimana sih cara penularannya Pak? Oh ya, terima kasih Mbak Cynthia dan selamat siang Sobat Belajar. Virus COVID-19, kalau ditanya dari asalnya, itu nggak ada. Terus kemudian kebetulan kebetulan pasien pertama itu di Wuhan, Cina ya Pak di ya? Cina pada tanggal 23 Desember 2019 dan dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2019. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2020 WHO sudah menyatakan bahwa itu merupakan pandemi. Oke. Artinya pandemi itu syaratnya satu adalah menimbulkan kematian, kedua penyebarannya dari manusia ke manusia, human to human. Kemudian yang ketiga itu sudah menjalar atau menjangkiti sebagian besar negara di permukaan bumi. Iya, benar. Gitu ya. Jadi kalau ditanya asalnya dari mana, Nggak ada gitu ya? nggak ada sebetulnya. Kita tahunya Cuman, dari Cina gitu ya? pasien pertamanya dari Cina. Sebelumnya pada tahun 2012 kita mengenal yang disebut dengan MERS-CoV, MERS-CoV ya? Middle East gitu ya, respiratory syndrome, coronavirus, yang sekarang disebut dengan virus corona pertama, dan sekarang itu kan adalah coronavirus yang kedua. Artinya yang kedua menimbulkan pandemi. Kita 2012 itu alhamdulillah pandeminya itu kemudian tidak meluas. Nah, kemudian tentunya virus ini asalnya dari mana, karena dia makhluk hidup, tidak spesifik kemudian itu berasal dari mana. Cuman sebetulnya yang kita kenali itu adalah pertama kali kasus ditemukan, bukan berarti kemudian virus itu miliknya, misalnya kalau Middle East itu punyanya Mesir, itu kan tidak gitu kan. Nah, cuman memang kasus pertama dilaporkan di Mesir, dari Mesir itu terus ke Meksiko, dan kemudian ke belahan-belahan dunia lainnya. Sama dengan MERS-CoV yang sekarang, atau COVID coronavirus disease yang kedua ini yang disebut dengan coronavirus 19 atau 19, karena pertama kali ditemukan 2019 itu memang dari Wuhan, Cina. Nah, kemudian 30 Januari, hanya sebulan itu sudah dinyatakan pandemi. Nah, cara penularannya sebetulnya yang harus dipahami dulu gitu ya. Virus itu tidak serta-merta kita bisa bilang itu makhluk hidup seperti kita, atau seperti bakteri atau mikroorganisme yang lain. Contohnya misalnya bakteri gitu ya, parasit. Kenapa? Karena virus itu tidak memiliki organ-organ metabolisme. Kalau dulu Sobat Belajar itu di SMA terutama yang sudah dapat biologi, kita belajar ilmu sel itu, atau sitologi namanya, kita kenal namanya sel mikroorganisme itu tentunya ada badan sel dan inti sel. Di badan sel itu ada organ-organ metabolisme tingkat rendah.
Contoh misalnya mitokondria, badan Golgi, yang itu pada individu tingkat tinggi menjadi hati di manusia, badan Golgi itu menjadi ginjal di kita. Gitu. Kalau virus itu tidak punya, dia itu struktur tubuhnya itu cuman pembungkus. Di dalam virologi itu disebut envelope. Kemudian di dalamnya adalah material genetik atau genom gitu. Terus dia itu sifat makhluk hidup yang melekat pada dia itu cuman dia bisa bertambah banyak melalui sebuah mekanisme yang juga sebetulnya tidak sama dengan mikroorganisme lainnya. Dia itu bisa bertambah banyak kalau berada di dalam tubuh inang atau host atau host base. Nah, yang kedua, virus ini dia harus hidupnya intraseluler di dalam sel. Nanti ini yang dasar memahami penularannya kayak apa. Gitu. Nah, jadi karena dia intraseluler, virus itu tidak bisa bergerak sendiri. Dia itu bisa berpindah dari satu orang ke orang lain kalau media pembawanya itu pindah. Media pembawa. Nah, pada COVID-19 media pembawanya itu adalah droplet. Namanya droplet. Kalau bahasa kita karena dia intraseluler itu sebetulnya namanya discharge atau cairan yang dihasilkan oleh selaput lendir atau mukosa. Mukosanya ada di mana? Mukosa pernapasan gitu ya, saluran pernapasan. Nah, kalau saluran pernapasan kita itu kemasukan mikroorganisme, dia kemudian reaksinya akan membentuk cairan atau selaput, gitu, cairan membungkus virus itu, gitu. Dan itu dibatukkan gitu, atau kemudian ketika berbicara. Nah, ketika kemudian yang dibatukkan material dari dibatukkan itu yang disebut droplet. Nah, karena dia ada sel-sel di situ, maka sifatnya berat. Sifatnya berat itu dia turun. Jadi tidak floating atau tidak mengambang-ambang di udara. Baik. Sekarang Iya, itu makanya kenapa kemudian infeksi COVID-19 tidak murni masuk ke dalam sebuah mekanisme penularan yang disebut dengan airborne transmitting disease. Penyakit-penyakit yang ditularkan melalui mekanisme pernapasan. Tidak murni. Karena penularannya itu adalah kontak langsung orang atau host lain dengan material droplet, kemudian yang kontak itu musap-musap hidung, musap-musap mulut, disitulah penularannya. Iya, karena kan kadang beberapa orang mengetahui bahwa ini bisa nih lewat udara nih, kita harus gini-gini. Nah, ini sebenarnya ada persepsi yang salah juga terkait dengan penularan dari COVID-19 ini. Betul, ya, dokter. Jadi kenapa kemudian WHO sendiri sudah mengeluarkan, kenapa kemudian masker tidak perlu menggunakan masker N95, cukup masker bedah. Karena masker bedah kalau kita lihat kan permukaannya yang sebelah dalam itu yang warna putih, itu memiliki kerapatan serat, gitu. Kerapatan pori itu lebih rapat dibandingkan yang warna hijau. Artinya apa? Kalau saya mengandung COVID-19, saya batuk, dropletnya itu nggak sampai mental, nggak sampai menyebar gitu ya. Spreading gitu ya, menyebar ke udara, enggak. Jadi nempel di sini doang gitu loh, nempel. Jadi dropletmu ya milikmu, jangan terus dikasih kepada orang lain. Oke, gitu ya terkait dengan COVID-19 tuh seperti apa sih sebenarnya. Nah, itu dia tadi kita juga harus memberikan materi juga kepada masyarakat bahwa baik dari tenaga medis ataupun saat ini instruksi dari pemerintah pun juga sudah memberikan bahwa virus ini tidak serta-merta melalui udara gitu. Jadi jangan khawatir karena kita pun saat ini juga sudah mengantisipasinya dengan mungkin sekarang kita tidak bisa salaman jabat tangan seperti itu. Kita harus. Kenapa sih yang dicegah itu berjabat tangan, terus bersalaman, cipika-cipiki? Iya, gitu ya. Nah, itu karena droplet itu mungkin ketika bersin dengan begini. Ya, lalu pegang tangan orang lain, gitu. Tangan orang lain gatel gini, gitu kan? Sehingga kemudian ya itu yang sistem penularan. Nah, itu yang sedang digalakan seperti itu ya. Kita tidak
tidak kontak langsung terlebih dahulu saat ini ya, untuk saat ini Betul. seperti itu. Tapi itu juga menjadi pelajaran kita semua bahwa setelah mungkin bersin atau batuk, alangkah baiknya mungkin nggak saat ini tapi seterusnya bisa terus dipelajari bahwa setelah itu kita harus mencuci tangan ataupun menggunakan antiseptik gitu ya Pak ya. Jadi yang memang karena tadi mekanismenya itu adalah spreading droplet, terpancar, terlontarnya droplet dari orang yang memiliki virus, maka kemudian kita harus membiasakan kemudian misalnya etika batuk, etika bersin itu sudah ada sebetulnya. Ya, dan agama kita juga sebetulnya kan sudah mengajarkan kan gitu toh. Ya, tapi kadang-kadang kita gitu toh, yo batuk ya cukup misalnya begini nggak ditutup, sehingga kemudian kalau dia ke kiri dropletnya jatuh ke meja. Gak sengaja saya nggak pakai lengan panjang begini, gatel saya garuk, tapi saya garuk. Akhirnya itulah kemudian mekanisme of transmittingnya ya, jadi mekanisme penularannya. Jadi itu. Objeknya akan banyak yang tertular gitu, entah dari kita sendiri ataupun dari mungkin meja, kursi dan sebagainya, dan dipegang juga oleh orang lain gitu ya. Jadi kenapa terus kemudian kita memahaminya, kenapa salah satu pencegahannya buat orang yang merasa tidak sehat pakai masker kan gitu. Kemudian yang kedua itu adalah penjarakan. Ya, jarak sekarang paling nggak 1 meter gitu minimal, ya. karena kemampuan droplet itu terlontar itu ya itu maksimal 1 meter, kecuali orangnya Samson, Gatot Kaca, Werkudara itu naik bersin itu barangkali bisa terlontar sampai pulau sebelah gitu. Baik. Ya. Oke, nanti kita akan bahas lagi terkait dengan COVID-19 ini dan juga bagaimana cara pencegahannya. Betul. Dan juga kita lagi mungkin membahas beberapa yang menjadi saat ini tengah dilakukan masyarakat, mungkin penggunaan antiseptik, disinfektan dan sebagainya. Nah, kita akan bahas itu juga. Nah, untuk Sobat Belajar, mungkin yang ingin bertanya bisa langsung follow Instagramnya Jogja Belajar Radio di JB Radio Jogja, atau ingin memberikan pertanyaan di sana. Dan untuk siaran hari ini pun juga ditayangkan juga di YouTube-nya Jogja Belajar Radio. Mungkin bisa lihat di Instagram, itu sudah ada linknya di situ, atau bisa streaming di www.jbradio.jogjabelajar.org. Nah, Sobat Belajar jangan kemana-mana, tetap di sini bersama dengan Dr. Adi tentunya membahas tentang ayo kita kompak melawan COVID-19 tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di Jogja Belajar Radio, generasi cerdas masa depan. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima,
94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu, kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. COVID-19 dan tentunya kita bersama-sama melawan COVID-19 ya saat ini, dokter. Nah ini kita kan mengetahui bahwa banyak sekali yang memang sudah diserukan untuk mungkin sekarang kayak di rumah aja. Sekarang beberapa sekolah pun juga sudah menerapkan belajar di rumah atau online seperti saat ini, dan beberapa pekerja pun juga sudah saat ini juga bekerja di rumah dan lain sebagainya. Pencegahan lain misalnya penyemprotan disinfektan, mencuci tangan yang benar seperti apa, penggunaan antiseptik seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, apakah cara-cara tersebut pun juga efektif, terutama untuk saat ini social distancing, physical distancing seperti itu, memang sangat-sangatlah efektif untuk menekan penyebaran corona ini sendiri. Ya, betul. Jadi tadi kita sudah bahas tentang transmitting mekanismenya. Ya, nah, dengan memahami transmitting mekanismenya berarti kita bisa memahami juga bahwa social distancing itu menjadi pilihan tepat. Ya. Jadi semakin kemudian kita tidak berkumpul dengan banyak orang dengan jarak yang kurang dari 1 meter, maka risiko penularan itu kemudian bisa diperkecil gitu ya. Karena tadi droplet tadi itu. Jadi yang paling efektif itu sebetulnya adalah social distancing atau berdiam diri di rumah. Di rumah pun kalau kemudian anggota keluarganya ada yang flu, ya baiknya yang flu itu membatasi diri. Gitu toh. Jadi itu yang paling efektif. Kemudian yang kedua, ketika kemudian seperti saya, Mbak Cynthia kan harus berangkat ke studio, saya juga harus bertemu juga, ngopeni pasien dan sebagainya. Maka kemudian tanpa ada COVID-19 kalau kami di rumah sakit, itu terus kemudian ada 5 langkah. Harus mencuci tangan dengan yang disebut dengan hand sanitizer atau hand scrub. Ya, itu ada 5 langkah. Yang pertama misalnya sebelum dan sesudah ketemu pasien, sebelum dan sesudah melakukan tindakan medis, kemudian sebelum dan sesudah kita ke kamar mandi, sebelum dan sesudah kemudian kita masuk ke ward, ke bangsal, itu wajib kita mencuci tangan. Kenapa? Karena memang penelitian WHO dari tubuh kita itu dari kepala sampai kaki ternyata investasi kuman mikroorganisme itu paling banyak di tangan. Di tangan ya, gitu. Dokter ya. Karena tentunya tangan itu lebih dominan untuk untuk berbagai pekerjaan. Benar. Karena tangan. Semuanya ada di sini ya. Pesepak bola pakai kaki, tapi juga pakai tangan kan. Untuk ambil bola, lempar bola kan begitu. Jadi itu investasi kuman itu ada di tangan. Kenapa terus kemudian untuk kemudian tidak aktifkan atau membunuh kuman yang ada di tangan,
dilakukanlah kemudian dekontaminasi atau sanitizing ya, membersihkan tangan dengan tadi itu disinfektan. Ya, benar. Tapi yang paling efektif sebetulnya membersihkan tangan itu dengan sabun dan air mengalir. Iya. Protokolnya dari WHO setiap Iya. 3 kali menggunakan sanitizer, keempatnya harus dengan sabun. Iya. Nggak boleh terus-terusan dengan hand sanitizer kalau di rumah sakit. Karena kandungan dari hand sanitizer sendiri ya, dokter Ya, ya. di samping itu daya bunuhnya itu juga memang kemudian sabun lebih efektif daripada sanitizer. Oh, oke, seperti Satu, itu ya. terus kemudian kedua, rekayasanya atau perlakuannya. Iya. Waktu untuk pakai sabun itu memang diperpanjang Hmm. daripada pakai hand sanitizer. Gitu. Oke, seperti itu dokter ya. Iya. Oke, kita ada pertanyaan nih untuk dokter Adi. Yang pertama ini ada Ibu Lestari dari Kota Gede. Nah, dokter, ini disinfektan tidak boleh disemprotkan langsung ke tubuh manusia, itu benar atau tidak? Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Tika di Wonocatur, dan apakah masker kain ini bisa menangkal virus corona? Ya. Gitu dokter. Saya usahakan untuk menjawab ya, Yes. Mbak Cynthia ya. Untuk Bu Lestari yang di Kota Gede ya, apakah disinfektan itu boleh disemprotkan? Iya, itu benar atau enggak sih? Ya, kalau boleh dari perspektif norma hukum ya boleh saja. Iya. Cuman tidak ada manfaatnya atau kemudian manfaatnya itu lebih sedikit dibandingkan mudaratnya. Mm-mm. Yang kedua, tidak pernah direkomendasikan oleh WHO. WHO itu kan Badan Kesehatan Dunia nih, Mbak. Jadi segala sesuatu protokol yang disusun WHO itu ada evidence-nya atau ada buktinya. Ada penelitian dalam jangka waktu lama. Saya ambil contoh misalnya kemudian adalah melakukan cuci tangan Cuci gitu ya tangan dengan sabun. ya dengan 6 langkah cara WHO itu. Iya, benar. Kenapa harus gosok-gosok gini? Iya. Kenapa sela-sela jari begini? Kenapa harus Kenapa ibu dijempol? jarinya begini? Karena begitu. Tadi saya bilang di tangan kita itu yang terinvestasi kuman banyak itu ternyata paling banyak itu di sela jari dan di ujung-ujung kuku. Iya, benar. Gitu. Iya. Nah, ya. Makanya kemudian sela-sela jari itu harus kemudian dilakukan rekayasa yang berulang-ulang. Gitu. Jadi ada evidence-nya. Nah, ketika kemudian disinfektan itu disemprotkan, evidence-nya menyebutkan bahwa tidak lebih efektif dibandingkan dengan hand sanitizer atau disinfektasi pada tangan. Kenapa tadi saya bilang? Karena investasi kuman itu banyaknya pada tangan, bukan di rambut, apalagi di wajah, atau di tangan, atau di baju kan gitu toh. Nah, sehingga tidak efektif. Kemudian kedua, bahan-bahan disinfektan itu sebetulnya juga kemudian memiliki efek samping. Iya, seperti kita Contoh, tahu ya. Iya, klorin atau pemutih itu Pemutih. sifatnya pada logam itu korosif, pada perabotan korosif atau merusak. Digunakan ke kita dengan konsentrasi tinggi 0,5 ppm itu, 0,5 per volume itu karsinogen loh, gitu loh. Menstimulasi munculnya kanker. Iya. Gitu. Kalau dipakai terus-menerus dalam konsentrasi yang tinggi, gitu. Ketiga, kalau kemudian kita hitung cost efektifnya, ya itu mahal kan. Iya. Disinfektan, disemprotkan itu mahal gitu. Jadi tidak pernah kemudian itu rekomendasikan. Belum kalau kemudian yang disemprotkan itu etil alkohol toh. Iya. Karena itu flammable kan. Material flammable itu Iya, saya iya. melihat itu lucu-lucuan di YouTube Apa itu kan sih? banyak toh. Setelah pakai hand sanitizer dia nyalain korek kobong semua gitu toh. Iya. Meskipun ya nggak sebegitu amat gitu loh. Jadi sebetulnya kalau saya ditanya mending gitu ya, disinfektan itu digunakan untuk cuci tangan Oke. dan disinfektasi permukaan. Iya. Artinya permukaan, ibu-ibu nih, karena nanya Bu Lestari toh, Iya. saya sarankan sekarang kalau rumahnya itu dipel setiap hari pakai klorin, cukup 0,1% aja gitu. Baik. Jadi ngepel gitu toh,
kita harus ingat tadi droplet itu sifatnya berat. Dia tidak floating di udara, tapi jatuh ke bawah. Objek di bawah ya. Mungkin toh. Jadi kalau ada di lantai, di perabotan, nah itu yang dilakukan disinfeksi, bukan tubuh kita gitu. Oke, mungkin lebih baiknya, langkah lebih baiknya mungkin ngepel, terus Betul. membersihkan mungkin gagang pintu yang setiap hari Betul. kita pegang, Ya. ataupun pegangan tangga Betul. dan lain sebagainya. Nah, Iya. itu yang benar-benar harus diperhatikan juga. Jadi jangan asal semprot aja gitu ya. Ya. Karena setelah disemprot akan menempel juga itu Menempel, klorin gitu ya. betul. Sama aja nanti akan kena tangan walaupun nggak disemprotkan ke tubuh, tapi nanti jangka kesananya dipegang kena juga Kena gitu juga. ya. Belum lagi efek sampingnya. Nah iya. Disemprot perih matanya. Gara-gara disemprot matanya perih, ngamuk itu orang. Belum ada yang alergi gitu ya. Belum lagi Alergi. nanti yang alergi ini nanti Ya. malah tangannya mungkin panas, rasanya akan Betul. panas, gatal dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau Dokter kita ya. lihat itu sekarang kan di kampung-kampung itu di depan gang itu ada yang Iya. semprot toh. Iya. Ditanya dulu apa sih tujuannya kalau menyemprot itu gitu loh. Ya kan kita Pak, siapa tahu yang membawa virus dan segala macam. Nggak gitu caranya gitu Iya. ya. Jadi ada sebetulnya memang kemudian ya disarankan aja, kalau saya sih lebih menyarankan sediakan tempat cuci tangan di situ. Yang penting air mengalir Air gitu ya. mengalir dengan sabun aja cukup gitu kan. Nggak usah hand sanitizer yang sekarang mahal dan susah dicari. Benar. Gitu. Baik. Tadi yang pertanyaan tentang masker kain, Nah, apakah masker itu? ya. Kalau masker kain biasa, kain itu lah macam-macam loh. Iya. Jadi dari kain itu ada juga yang terbuat dari bahan fibro, bahan serat fibrus, serat elastik gitu ya. Yang itu juga kemudian kerapatannya cukup rapat. Tapi itu juga kemudian ya kalau kain biasa gitu ya, droplet itu ya jangan contohkan aja lah ya. Airnya kan bisa keluar ya, nembus. Nah, dikhawatirkan memang dropletnya itu. Oke. Nah, sementara baju, kalau kita lihat kemudian dari baju APD coverall itu yang itu di beberapa berita atau literatur kita namanya hazmat gitu ya. Baju hazmat. Hazmat, hazardous material. Artinya material yang bisa menahan, membuat hazard atau material yang membahayakan bagi tubuh itu menjadi tidak bahaya bagi tubuh pengguna gitu. Oke. Itu juga terbuat dari bahan polyester. Jadi polyester itu yang memang cukup rapat kayak plastik gitu ya, kayak plastik sehingga dia tidak tembus cairan. Gitu. Nah, masker sebetulnya kalau saya boleh menyarankan jangan masker kain, Oke. tapi masker bedah saja. Disarankan ya. Tapi kalau misalnya orang sehat gini mau mungkin meminimalisir adanya virus seperti itu, dibolehkan nggak sih dokter? Mungkin kita nggak sakit gitu daripada masker yang kita Nggak pakai ini, apa-apa, nggak apa-apa ya. Kalau kita sehat artinya, gitu ya, artinya droplet tadi itu tidak langsung terhisap ke saluran pernapasan. Dia harus ada tindakan-tindakan yang membuat droplet itu bisa masuk ke kita gitu kan. Ya kita orang sehat pakai masker juga nggak apa-apa, monggo saja gitu. Iya, sebenarnya kembali lagi seperti itu agar Iya. nantinya kita harus benar-benar tahu bagaimana penggunaan masker ini dengan bijak untuk saat ini. Betul, ya iya. dokter ya, Betul. karena masker saat ini juga sedang banyak dicari oleh tenaga medis seperti itu. Kita yang mungkin sehat boleh gitu, tapi tidak berlebihan. Masker kain pun juga bisa menjadi solusi asalkan tiap hari harus dicuci juga karena kita keluar juga gitu kan dokter. Kalau misalnya masih belum work from home misalnya gitu, sebenarnya nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya ya kalau sehat ya sudah seperti itu ya. Oke, kita masih punya pertanyaan lagi nih dokter, nanti kita akan jawab setelah ini ya. Nah, untuk sobat belajar yang mau masih ingin bertanya bisa langsung direct message di Instagramnya JB Radio Jogja. Nah, yang baru bergabung bisa streaming di www.jbradio.jogjabelajar.org, atau yang suka banget main YouTube bisa ada juga, ada linknya tuh di Instagram, bisa langsung lihat saja, bisa tanyakan langsung apa sih yang mungkin perlu diantisipasi kita sebagai masyarakat agar terhindar dari COVID-19 tentunya. Jangan kemana-mana sobat belajar, tetap di Jogja Belajar Radio, generasi cerdas masa depan. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima,
94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu, kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu, kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu, kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk Kembali lagi di Jogja Belajar Radio, kita masih membahas mengenai kompak melawan COVID-19 bersama dengan Dr. Adi. Tadi sudah ada pertanyaan, bagaimanakah masker kain ini, apakah
efektif untuk menangkal corona seperti itu, sebaiknya kita memakai masker bedah saja ya. Kalaupun memang mungkin masker sedang langka gitu, mahal seperti itu, kita bisa akali dengan masker kain, tapi ya itu perawatannya juga harus baik ya dokter ya. Dan juga tadi bagaimanakah disinfektan ini, apakah boleh disemprotkan ke tubuh, tadi sudah dijawab juga oleh dokter Adi. Ada pertanyaan juga nih dok, dari Instagram @happyalhaq dari Banguntapan. Halo dokter, mau tanya, pemerintah ini menghimbau kepada masyarakat untuk tetap stay at home. Nah, sebenarnya boleh nggak sih kita sebagai masyarakat sesekali untuk keluar rumah, dan kemudian bagaimana kiat-kiatnya akan terhindar dari COVID-19 ini? Satu lagi nih ya dokter ya sekalian ya. Mau tanya dong hari ini, perkenalkan saya Dita Susilowati, izin bertanya, apa sih sebenarnya perbedaan antara social distancing dengan physical distancing? Karena di masyarakat masih bingung untuk penggunaan kedua istilah tersebut. Terima kasih. Itu dari Dita. Ya. Monggo dokter. Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama ya yang dari Banguntapan, Mbak. Iya. Apa tadi? Social Mengenai stay at home dulu. Stay at home, apakah kita sesekali boleh nggak sih keluar gitu? Ya Mungkin boleh saja. untuk mencari makan atau gimana gitu ya? Nah, cuman kiat-kiatnya bagaimana? Yang pertama tadi, kita kan sudah cerita banyak tuh tentang sistem penularan, mekanisme penularan. Ya tentunya adalah yang ketika keluar rumah, kita ketemu orang, jaga jarak atau penjarakan. Minimal itu semeter. Jadi tidak lagi ada cipika-cipiki, salaman, apalagi ya tos-tosan, itu tidak ada. Wes, ya tahu, jadi sementara nggak ngetos, nggak cipika-cipiki, karena itu tadi kalau kemudian kita bersentuhan dengan orang dan segala macam, droplet itu yang mungkin kemudian melekat di tangan, pindah ke tangan kita dan sebagainya, dan kemudian kita bisa tertular. Itu satu. Kemudian kedua, keluar rumah tapi jangan kerubutan gitu ya. Jangan kerumunan gitu ya, jangan menghindari kerumunan. Jangan gitu. nongkrong lah ya, paling enggak gitu. Apalagi ya kalau kemudian di kerumunan itu kan kemudian penjarakannya kan jadi tidak tercapai yang semeter itu. Nah, itu menjadi kemudian lebih berisiko. Jadi kalau mau keluar rumah tadi, satu, tetap jaga jarak, yang kedua hindari kerumunan, kemudian yang ketiga, kalau misalnya juga Anda punya gitu ya, hand sanitizer, ya sesering mungkin nggak apa-apa itu digunakan. Atau paling tidak ketika jenengan masuk ke dalam rumah, setelah megang motor segala macam masuk ke rumah itu, ya lakukanlah pencucian tangan, baik menggunakan hand sanitizer atau sabun air mengalir. Kiat-kiatnya kira-kira gitu. Menggunakan masker sekarang ini kok saya melihat masker itu memberikan ketentraman. Jadi begitu kita udah tutup masker itu kayak aman aja aman, gitu ya. Secara psikis ya, secara psikologis benar. Kita itu sudah terhindar atau terlindungi dari penularan, virus penularan COVID-19. Meskipun bukan seperti itu sebetulnya mekanisme penularannya. Kemudian apa beda social distancing dengan physical distancing? Ya, social distancing itu tadi sebetulnya kan dalam rangka hubungan sosial, gitu ya. Nah, itu yang kemudian penjarakan dan penjarangan dilakukannya kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, gitu kan. Nah, sebetulnya social distancing ini kalau bahasa Indonesianya ya boleh itu tidak harus kemudian memutus silaturahmi, jadi prinsipnya gitu. Zaman sekarang loh, masa hanya sekedar just say hello itu harus ketemu kan, nggak juga toh? Dengan WA bisa, SMS bisa, video call bisa, dan lain sebagainya gitu ya. Iya gitu. Apalagi sekarang ada Zoom, boleh ya saya nyebut ya? Boleh, ada Zoom, ada Hangout mungkin ada gitu ya. Hangout, segala macam media yang kemudian bisa mempertemukan kita melalui media. Nah, itu kalau social distancing. Yang physical distancing tentunya itu secara fisik kita itu tidak dilakukan penjarakan, nggak rapat-rapat lagi. Jaga jarak kita jaga seperti jarak, gitu saya ya. dengan dokter gitu ya. Jadi kita selalu menjaga jarak, itu adalah physical distancing. Nah, itu tadi semacam perbedaannya seperti itu. Ya. Kita boleh mungkin ya keluar untuk mencari makan ataupun boleh. kita juga harus memenuhi kebutuhan kita di rumah juga selama di rumah gitu ya. Iya. Asalkan kita juga harus memperhatikan
tidak berdekatan seperti itu, membawa hand sanitizer, ataupun jika di tempat tersebut sudah disediakan tempat cuci tangan, ya alangkah lebih baiknya gitu ya dokter ya. Nah tadi sudah juga social distancing dan juga physical distancing itu seperti apa. Nah tentunya tidak hanya mungkin dua itu saja ya, mungkin dari jaga jarak dan juga bersih-bersih diri gitu kan. Ada juga yang harus kita jamin juga, tubuh kita sendiri, imun kita juga harus kuat ya dari berbagai virus, tidak hanya dari COVID-19 tapi kita juga harus terhindar dari beberapa penyakit juga. Nah, ada saran nggak sih dok terkait dengan asupan yang kita makan untuk sekarang ini gitu akan terhindar dari virus seperti itu? Jadi sistem imun kita itu terbangun atau sistem imun kita itu bahan bakunya gitu ya. Produksi sistem imun bahan bakunya itu adalah satu protein, yang kedua sebagai apa namanya itu vitamin, sebagai mempercepat itu adalah vitamin. Nah, terus kemudian bahan makanan apa misalnya yang harus yang penting kita makan? Satu adalah bahan makanan yang kaya protein. Yang paling mudah dan murah dan sekarang belum terdampak produksinya oleh COVID-19 itu telur. Itu selalu gitu ya. Kalau jenengan takut hiperkolesterol ya kuningnya nggak usah dimakan, kasih Mbak Sinta atau kasih saya. Baik. Jadi putih telurnya saja. Minimal itu ya tergantung ya. Jadi kalau misalnya saya kan sudah di usia yang lebih tua dari Mbak Cynthia, artinya tentunya saya lebih banyak lagi butuh protein karena sistem imun saya kan sudah menurun karena usia. Yang minimal kalau saya 2 sehari, kalau Mbak Cynthia cukup 1 sehari, tapi diusahakan setiap hari telur. Makanan yang kaya protein lainnya apa? Misalnya kedelai. Itu kan makanan tinggi protein berbahan berasal dari tumbuhan. Kalau telur tadi kan dari hewan. Kemudian ya daging gitu ya, itu banyak protein. Kemudian vitamin C tentunya. Nah sebetulnya vitamin C itu tubuh kita itu hanya sedikit membutuhkan vitamin C. Sedikit, itu hanya 0,5 mikrogram. Baik. Nah, 0,5 mikrogram itu terus jangan terus beli vitamin C 500 mg, apalagi ada yang produknya 1000 fit C gitu nggak usah nyebutin merek. Itu sebetulnya yang dipakai oleh kita itu hanya 0, sekian mikrogram, lainnya dibuang lewat pipis, lewat air seni. Itu terlalu banyak. Ya ada dulu vitamin C sejak zaman saya kecil itu yang kecil-kecil itu kecil-kecil ya di warna kuning. tempatnya. Botolnya itu aja cukup. Itu kan cuma 50 mg. 50 loh, jadi 1/10-nya cukup ya. Kalau kemudian kebutuhan kita merasa kita lebih banyak, misalnya aktivitas fisik berlebih, sering lembur, mahasiswa nih sering lembur nih, tapi lemburnya belajar dan menjalankan tugas loh ya, bukan main game. Nah itu ya bolehlah 3 kali sehari vitamin C, tapi 50 mg saja, nggak usah yang 500, saya nggak menganjurkan yang 500. Harusnya kita yang sehat berapa sih dok? Ya paling 50 mg cukup. Satu kali berarti bisa sehari. Nah, sehari itu sehari sekali, karena vitamin C itu kebutuhannya oleh tubuh kita itu sedikit. Nah di samping vitamin C sebetulnya yang dibutuhkan itu adalah vitamin E. Vitamin E itu berasal dari mana dok? Kalau vitamin E itu yang paling banyak mengandung vitamin E, contoh misalnya kacang-kacangan itu banyak vitamin. Baik. Kacang tanah itu banyak itu vitamin E-nya. Kemudian ya daging dari hewan itu, daging juga ada vitamin E-nya. Ya. Atau ya vitamin E yang lain ya, vitamin enak gitu ya. Makanan yang enak itu ya juga ada vitamin E-nya. Itu juga kayak membangun imunitas kita juga tetap Betul. terjaga ya. Jadi kalau vitamin E itu lebih kepada dia akan mempercepat epitelialisasi. Contoh kalau Mbak Cynthia sedikit-sedikit flu gitu ya, itu vitamin E mempercepat kesembuhan. Gitu. Kemudian sekarang itu ada sampai sekarang literaturnya itu juga kemudian belum terbantahkan. Kemudian suplemen yang mengandung echinacea sebetulnya. Itu sifatnya adalah imunomodulator. Kalau itu terlalu mahal, saya sarankan kepada sobat belajar dan keluarganya cukup memperbanyak makan buah-buahan. Nah, itu juga terutama penting, buah-buahan yang berwarna kuning sampai
merah. Oke. Karena buah-buahan yang berwarna kuning sampai merah itu antioksidannya lebih tinggi dibandingkan Tinggi, dengan ya. buah-buahan yang berwarna hijau. Hmm. Kedondong hijau. Hmm. Ya kan? Iya. Tapi yang kuning sampai merah misalnya jeruk, kemudian anggur, wortel, kates. Itu saya kira satu mudah dicari atau mudah didapat, kedua murah. Murah yang penting itu. Ya tahu juga. murah kan gitu ya. Kates satu itu ya bisa 2 hari lah kan. Iya benar. Oke, itu tadi sobat belajar. Oh ya, satu lagi nih dokter, karena kita mengetahui ya banyak sekali yang juga melakukan apa ya, DD gitu istilahnya ya kalau orang Jawa seperti itu, atau berjemur saat ini. Apakah itu juga efektif atau seperti apa? Sekarang kan yang dianjurkan adalah mungkin pukul 10 kayak gitu. Itu juga apakah juga Ya. efektif? Jadi sebetulnya ya saya sih mau ngomong soal virologi Iya. terlalu dalam itu takut makin buat kita Iya, pusing gitu benar. ya. Jadi sebetulnya tadi kan virus itu ada envelope dan genomnya, ada material genetik. Nah, envelope-nya itu terbuat dari polipeptid atau kemudian protein dan lemak, gitu ya. Nah, itu sebetulnya dia akan larut dengan bahan-bahan misalnya etil alkohol, Iya. kemudian H2O2, kemudian hidroksibenzadin gitu ya. Yang semuanya itu ada di dalam hand sanitizer. Makanya kenapa alasannya pakai itu, karena dia merusak envelope. Virusnya kalau envelope-nya udah rusak dia menjadi inaktif, nggak bisa menginfeksi, kan gitu toh. Nah, termasuk yang dia akan merusak konstitusi virus adalah ultraviolet. Iya, benar. Nah, tetapi ultraviolet itu saya baca terakhir di WHO itu virus itu tidak akan infektif ketika kemudian kena ultraviolet sampai suhu 40 derajat Celcius. Bisa dibayangin kira-kira kalau 40 derajat Celcius itu, kalau Mbak Cynthia sering mandi air hangat itu kira-kira di suhu 30 sampai 40 derajat Celcius. Nah, kalau kita lihat atau kita bahas dengan apa namanya suhu harian di kita di Jogja itu belum ada yang menyampai 40 derajat Celcius gitu loh. Iya, benar. Kita 36, 37 aja udah terik Sangat sekali banget. dirasakan, misalnya 38 derajat Celcius sudah panas. Tapi nggak apa-apa lah kalau di pagi hari jam 10 itu di angka 35, 36 asal kemudian 15 menit. Ya. Karena nggak kalau usah kita ingat lama-lama dulu, ya, sobat betul. belajar itu dulu ingat kan sterilisasi cara Pasteur namanya itu ya. Itu kan Iya. dipanaskan pada suhu 50 sampai 60 derajat Celcius, tetapi terus kemudian dalam waktu tertentu terus kemudian dari api besar dikecilkan, nah, itu namanya pasterilisasi. Nah, seperti itu. Jadi nggak apa-apa, DD itu juga kemudian akan membunuh virus yang kemungkinan ada di permukaan tubuh kita, di baju, Iya, benar. di tangan tadi, gitu Iya, ya. heeh. Atau di samping itu sinar ultraviolet itu mengandung vitamin D. Vitamin D itu di dalam tubuh juga dibutuhkan, salah satunya dalam membangun sistem imunitas. Ya. Oke, Gitu. berarti Boleh, boleh. direkomendasikan DD. DD. Ini enggak sambil udo kan gitu. Iya. Paling nggak pakai baju juga ya. Pakai baju dong, iya. Karena kan jam 10 kan itu juga terik ya, dokter ya. Sudah mulai panas, terik. ya. Paling nggak 10 hingga 15 menit saja Ya, sudah cukup. sebetulnya yang disarankan WHO itu adalah pukul 7 sampai pukul 8 pagi. Oke, hanya pukul 7 sampai 8 Ya, pagi itu yang kita nggak memang bisa sudah. kecuali hari Minggu ya Mbak. Iya. Kan dinas gitu ya, Benar. setengah 8 sudah masuk. Iya, sudah masuk Udah harus gitu di ya. kantor. Jadi nggak bisa jam 7 sampai jam 8 DD. Oke, benar. Itu cara-cara yang mungkin lebih simple juga ya, Betul. kita untuk menjaga imunitas Simple dan tubuh. recommended dari Badan Kesehatan Dunia. Nah, itu yang paling Iya. sudah terjamin seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi nih dokter, singkat saja ya, karena ada 3 pertanyaan nih. Ada yang sudah bergabung di YouTube, ada Rizky di Jalan Magelang. Apakah DIY ini sudah termasuk dalam zona merah supaya dihindari? Saya juga takut gitu. Oke, Ya. baiklah. Ini ada lagi dari Klaten, ada Yudana. Gimana cara mengakali masker bedah yang sedang langka saat ini? Lalu yang terakhir ini dari Pranata Priambodo, kemarin saya tegur orang yang nggak pakai masker malah marah, gimana itu? Ya, ya itu. Pertama,
bukan kapasitas saya menjawab apakah Iya. DIY zona merah atau Ya, tidak. itu lebih ke Pemda ya, Betul, dokter ya. Pak Pemda. Jadi meskipun saya kemudian sebagai pemerhati latar belakang pendidikan saya juga di epidemiologi, ya saya nggak bisa Iya, jawab itu lah oke. kenapa Itu zona merah. Mungkin bisa langsung cek dari Pemda saja Betul. gitu, karena saat Kan- ini juga sudah di Iya. update gitu informasinya seperti bisa di apa namanya diakses di www.corona.go.id Jogja Ya, Jogjaprof. jogjaprof.go.id Ya, gitu ya. itu. Nah, jenengan jejerkan aja setiap hari gitu tau. Setiap hari dari Iya. tanggal berapa, apakah kemudian angkanya naik terus, Iya, benar. baik yang diperiksa, baik yang kemudian dinyatakan positif gitu tau. Nah, dari kita memahami data itu, kita bisa menyimpulkan apakah terjadi percepatan secara epidemiologis atau pelambatan. Ya. Nah, itu saya cuma mengarahkan Ya, di menjawab situ itu. ya, Karena mungkin bukan cek di kapasitas situ saya saja menyatakan ya, bahwa dokter ya ya. Jogja Baik. itu zona merah. Terus kemudian yang kedua tadi apa? Tentang pertanyaannya? masker, karena Dan kan mensiasati iya, masker. mensiasati Oke. seperti itu. Karena masker bedah itu kan sebetulnya kan untuk menghalangi apa namanya droplet yang dari kita. Iya. Tadi saya bilang supaya tidak terlontar ke alam, ke lingkungan kita, sehingga bisa menulari orang lain. Ya kalau saya menyarankan ketika masker bedah itu sudah dipakai, boleh Ya. dijemur di panas matahari 40 derajat Celcius, atau kalau tidak sampai 40 ya 15 menit sampai 20 menit. Kedua, sebelum dijemur semprotkan aja hand sanitizer Ya. di situ. Antiseptiknya itu ya, dokter ya. Iya, antiseptiknya itu disemprotkan di situ sudah. Baik. Kalau saya sarankan dicuci nanti terus ambiar gitu. Iya. Oke. Terus yang ketiga apa Mbak tadi? Terkait dengan saya ada orang di sebelah saya Oh, mungkin marah. lagi ini malah dimarahin nggak pakai Ya. masker gitu. Ya, komentar saya belum tentu hal-hal yang baik dan benar kita sampaikan Iya, itu bisa diterima orang juga dengan baik. benar. Sangat tergantung pada cara penyampaian. Meskipun saya tidak menyalahkan yang menyampaikan. Tergantung pada mood orang yang menerima. Di dalam ilmu komunikasi kan gitu toh. Iya, benar. Berita itu disampaikan atau materi itu kita sampaikan, belum tentu yang menerima itu bisa menerima dengan baik. Oke. Ya, sebetulnya gitu ya, penggunaan masker itu bukan terus kemudian melindungi diri dia. Kalau orang kemudian batuk, di depan kita batuk, kita bisa menegur. Satu, tentang etika batuk. Dua, kemudian kalau Anda batuk sebaiknya gunakanlah masker. Iya. Kalau dia marah dibilang begitu, berarti gitu ya, dia belum paham. Dia tidak paham karena pengetahuannya durung nyanda gitu loh. Nah, jadi kewajiban kita nih meningkatkan pengetahuan orang itu sehingga meningkatkan pemahaman gitu. Nah, memang sebaiknya dianjurkan aja kalau nggak pakai masker, katakan saja lah bahwa masker itu adalah melindungi dirinya gitu ya. Bukan melindungi orang lain tetapi melindungi kita. Monggo. Nah, soal nanti jadi rame ya sudah, pokoknya kewajiban kita gitu kan menyampaikan. Kalau dia marah ya sudah, tinggal pergi saja. Iya, oke gitu ya. Jadi mungkin kita juga dihadapkan dengan orang yang bebal gitu ya, Pak. Terkait dengan kita sudah banyak nih mengantisipasi, tetapi orang di sekitar kita ternyata masih belum paham seperti itu Betul. tentang apa ya, menekan penyebaran dari virus Ya. ini gitu. Oke, kita akan lanjut lagi sedikit lagi di sesi terakhir. Jangan kemana-mana, sobat belajar, tetap dengarkan Jogja Belajar, Radio Generasi Cerdas Masa Depan. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. % masyarakat pendidikan daerah istimewa Yogyakarta memperoleh informasi melalui internet. Sama pula halnya dengan proses belajar mengajar yang saat ini tidak hanya dapat dilakukan di sekolah-sekolah, namun juga dapat dilakukan melalui gadget maupun smartphone. Pendidikan era modern haruslah dihadapi dengan responsif dan bijaksana
akan derasnya arus informasi yang harus dipelajari dan diadaptasi. Tantangan pendidikan di era modern adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di berbagai bidang secara komprehensif dan komparatif. Sehingga terciptalah sumber daya manusia yang profesional, berwawasan luas, visioner, percaya diri, dan memiliki keterampilan yang memadai. Sesuai dengan keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 41 tahun 2008, Balai Tekomdik Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan, produksi dan layanan pembelajaran teknologi komunikasi pendidikan. Balai Tekomdik senantiasa ingin melayani masyarakat dengan lebih baik untuk mendukung tercapainya visi pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan terkemuka di Indonesia dan Asia pada tahun 2025. Untuk mencapai visi tersebut, Balai Tekomdik menempuh misi untuk menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan TIK, memberantas buta TIK bagi pendidikan dan tenaga kependidikan, mengembangkan dan memproduksi media pembelajaran berbasis TIK, mempromosikan dan memberikan layanan teknis pemanfaatan TIK, dan melakukan pelayanan konsultasi seputar TIK bagi sekolah dan luar sekolah. Dalam menghasilkan produk media pembelajaran berbasis TIK yang bermutu bagi dunia pendidikan, Balai Tekomdik menerapkan metode ADDIE. Analisis adalah proses untuk mengetahui tujuan dan target dari program media pembelajaran. Desain adalah proses perancangan awal program media pembelajaran. Development adalah merealisasikan rancangan konsep pada tahapan desain. Implementation adalah tahap program media pembelajaran dilakukan sesuai dengan perencanaan metode yang sudah dibuat. Evaluate adalah evaluasi yang dilakukan guna meninjau kembali pelaksanaan program media pembelajaran. Setiap tahunnya, Balai Tekomdik DIY memproduksi 200 media pembelajaran yang telah didistribusikan dan dimanfaatkan SD, SMP, dan SMA atau SMK seluruh DIY. Demi meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, Balai Tekomdik DIY membagi portal layanan menjadi Kembali lagi di Jogja Belajar Radio Generasi Cerdas Masa Depan. Terima kasih untuk Sobat Belajar yang telah mengikuti talk show pada hari ini dalam kita kompak juga dalam melawan COVID-19, karena banyak pemahaman yang harus diketahui juga oleh Sobat Belajar dan seluruhnya juga agar kita juga lebih aware lagi terhadap diri sendiri dan juga memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang mungkin belum tahu gitu. Tadi kan sudah ada pertanyaan, saya kasih tahu untuk memakai masker karena sakit kok malah dimarahin. Nah, ini kan berarti ada pemahaman yang belum diketahui seperti itu. Kita sebagai yang mungkin sudah mengetahui bagaimana cara penanganannya, kita harus memberitahukan seperti dokter ya. Nah, tadi sudah banyak sekali antisipasinya dengan kita selalu mencuci tangan dengan sabun, mungkin membawa hand sanitizer, dan juga konsumsi makanan-makanan yang bergizi tentunya, terutama yang mengandung protein, vitamin C, dan juga vitamin E. Jangan lupa di samping itu kita juga harus mengkonsumsi buah-buahan yang tentunya berwarna kuning hingga kemerah. Ini yang paling penting juga untuk menjaga imunitas tubuh, selain kita mungkin cuci tangan, pakai hand sanitizer, ataupun yang lagi sakit menggunakan masker seperti itu. Dokter, harapan ke depan nih agar nantinya kita sebagai masyarakat juga harus lebih aware dan juga melakukan berbagai macam antisipasi yang mungkin sudah digalakan oleh pemerintah daerah ataupun pusat yang memang saat ini sudah tengah digencarkan, agar nantinya kita juga ikut membantu menurunkan angka penyebaran COVID-19 ini sendiri, dokter. Jadi sebetulnya kuncinya adalah ikuti sajalah kemudian apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Benar. Satu, beberapa hal yang sudah dianjurkan oleh pemerintah antara lain kan gitu tadi ya, penjarakan, social distancing, physical distancing gitu ya. Kemudian menggunakan masker kalau sakit. Itu satu.
Kemudian kedua, kita secara mandiri berusaha meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh kita. Ya. Sebetulnya mudah kalau meningkatkan daya tubuh. Tadi saya sudah cerita material-material. Yang pertama itu jangan stres. Yang penting kita seneng aja gitu ya. Senang, Pikirannya jangan- positif juga ya. Betul, positive thinking induce Nah, imun system kan gitu kan. Jadi pikiran yang positif itu akan meningkatkan sistem imun. iya. Gak usah ngeresulo, gitu Iya, ya. benar. Gak usah berwak sangka atau apa namanya bahasa kita Mungkin ya berprasangka buruk gitu ya. Itu gak usah. Karena terus terang ketika kita khawatir, takut, itu adrenalin di tubuh kita itu terpacu. Nah, sifat jelek adrenalin itu semua kemudian sistem imun juga ditekan gitu. Iya. Kemudian sistem pengendalian gula darah itu juga kemudian ditekan sehingga apa? Kadar gula darah kita naik. Kalau udah kadar gula darah naik, tambah stres. Iya. Jadinya lingkaran setan. Makanya meskipun kita itu sedang dirudung wabah, takut boleh, tapi jangan berlebihan. Karena biasanya kalau takut itu akan mendorong orang untuk kemudian bagaimana saya agar selamat gitu loh. Sehingga dia akan patuh kepada apa yang dianjurkan pemerintah. Tapi kalau khawatir sampai-sampai kemudian muncul depresi gitu ya karena stres berkepanjangan, itu yang saya tidak menyarankan gitu ya. Oke. Kenapa sih saya katakan tidak boleh khawatir, tidak boleh? Karena terus terang pemerintah kan sudah menyiapkan juga seandainya kita terinfeksi gitu ya. Karena terus terang 80-90% yang terinfeksi corona itu adalah self-limiting disease. Jadi begitu daya tahan tubuhnya naik, virusnya itu pengaruh virus atau dampak virusnya juga akan terus kemudian makin menurun sehingga kemudian dinyatakan sembuh sampai virus itu. Kecuali kemudian pada orang-orang yang mengalami imunokompromis, problem imunitas, orang tua, orang yang memiliki penyakit kronis atau penyakit seperti darah tinggi, diabetes dan lain sebagainya itu yang kemudian menjadi berisiko. Jadi percayalah kepada pemerintah bahwa kalaupun kita sakit, sekarang sudah ada lebih dari 25 rumah sakit yang ditunjuk untuk menangani coronavirus. Di Yogyakarta ya, Di Jogja, dokter ya. di DIY ya, di DIY. Kalau karena rumah sakit kami itu di Kabupaten Sleman, kalau saya nggak keliru, di Kabupaten Sleman saja ada 10 rumah sakit yang siap menerima pasien-pasien corona. Nah, itu tadi pokoknya kita harus berpikiran positif, jangan stres gitu Jangan ya. stres. Mungkin saat ini yang bikin kepikiran adalah bagaimanakah mungkin yang tidak bekerja